Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lesmana Channel Edu, channel edukasi, motivasi, dan religi. Kali ini kita akan belajar tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Tentunya kita sudah tidak asing dengan istilah pernikahan. Semoga penjelasan materi ini mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat menyaksikan. Pengertian pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, arjamu, yang artinya bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Berikut dalil-dalil mengenai pernikahan yang terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Hukum pernikahan dalam Islam. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Jais atau mubah, artinya dibolehkan. Dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Hukum nikah menjadi sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang dapat menjerumuskan kepada perzinaan. Hukum nikah menjadi makruh, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Rukun nikah. Terdapat 5 rukun nikah yang disepakati ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah, yakni 1. Calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. 2. Wali dari calon pengantin perempuan. 3. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. 4. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. 5. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasai. Wahai Laode Angran bin Haji Saleh, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Rosmin binti Abdurrahim Makarama, yang oleh walinya telah menyerahkan saya kepada saya untuk menikahkan dengannya dengan mahar darimu Rp110.000 dan seperangkat alat sholat. Sah. Saya terima. أستغفر الله
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Usi wa nafsi bitaqwa Allah bizzawjika kama amara bihi insya ma'ruf au tasbih. Ya saudara Agus Murato bin Warno Widoyo, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Rusmaningsih binti Saiman, yang wanitanya ayah kandungnya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa seperangkat alat surat dan uang sebesar 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Dewi Rusmaningsih binti Saiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi saya mas. Tujuan pernikahan. Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, atau disebut sakinah. 2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. 3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. 5. Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. 6. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Kewajiban suami. Kewajiban suami terhadap istri yang terpenting adalah 1. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara makruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga, dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh. Kewajiban istri. Kewajiban istri terhadap suami yang terpenting adalah 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh seorang istri. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri, aib suami dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi sebagai seorang ibu. 4. Memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama.